Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kemudian lagi kita di mata kuliah praktikum perpajakan. Ini kita sudah pertemuan ke-9 ya. Jadi di pertemuan ke-9 ini saya akan membahas mereview 8 kelompok ya, sisa dari kemarin untuk periode kasus bulan Juli sampai bulan Desember. Oke, yang pertama ini punyanya Mbak Rini dan Mbak Afifah. Ya, saya lihat dulu data perusahaannya. Oke, data perusahaannya ini, nah, apa sih Mbak? PT Semen Segel. Oke, ini usaha dagang semen ya. Oke, berarti perusahaan dagang khususan semen. Ya, langsung saja. Di sini sudah DPP, kemudian PPN-nya oke, masukkan untuk keluaran. Karena menjual berarti keluaran, kemudian kalau membeli dia berarti masukkan. Nah, perlu diketahui bahwa PPN masukan dan keluaran ini yang dilaporkan nantinya itu adalah yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan ya. Jadi kalau tidak berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, maka tidak bisa, gitu ya, tidak bisa dilaporkan. Ini karena ini semuanya semua transaksi adalah jual dan beli, maka masuk ke ini ya, PPN masukan keluaran. Kemudian masalah faktur pajak. Ya. Nah, untuk apa namanya PPh pasal 22 ini dia tidak memungut ya, si perusahaan Anda itu bukan sebagai pemungut. Karena seharusnya Anda membayarkan sendiri ya. Kemudian kalau untuk membeli ya berarti tidak ada PPh ya. PPh itu dikenakan atas penghasilan ya. Kalau Anda membeli berarti kan ada pengeluaran uang ya kan. Kalau Anda menjual, Anda mendapatkan uang, berarti Anda mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang dipotong PPh-nya. Begitu, berarti semuanya sama ya. Nah, termasuk ini sewa kendaraan. Ini tidak ada hubungannya dengan usaha perdagangan ya. Maka tidak dimasukkan PPN-nya. Nanti tidak dilaporkan gitu ya, tidak dimasukkan ke dalam laporan SPT-nya. Oke, saya rasa gitu. Yang lain sama gitu ya. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Ini punyanya Mbak Handariyatul Mustaqfirah. Ya, sebentar saya mau lihat tentang apa perusahaannya. Ini menjual perangkat komputer dan kelengkapannya, berarti usaha dagang ya. Nah, kalau industri, kalau kita pakainya istilah industri, berarti dia manufaktur Mbak nanti jatuhnya ya. Ya, kalau usaha dagang bilang aja ada usaha menjual komputer dan kelengkapannya. Oke, langsung ke bulan Juli. Pakai nomor faktur. Untuk nomor fakturnya tolong nanti disesuaikan ya Mbak dengan apa namanya ketentuan penomoran faktur ya, seperti ini nih. Ya, ini jelas ini nomor fakturnya sudah bagus ya. Seperti ini. Oke. Jadi untuk kelompok yang lain ya, dalam mencantumkan nomor faktur disesuaikan dengan ketentuan dalam penomoran faktur. Oke. Ya, untuk penyumbang maka tidak ada PPN. Kalau menyumbang berarti kan Anda nggak mendapatkan apa namanya, nggak mendapatkan penghasilan ya, maka tidak ada PPh juga. Itu jadi untuk PPN baik keluaran maupun masukan ya,
yang boleh diakui atau diinput ke dalam SPT masanya itu hanya yang berkaitan dengan usaha dagang Anda, tuh ya. Nah, ini bulan Agustus Pak, Februari ya Mbak ya. Nah, sini katanya Februari. Ya, bisa diganti gitu. Yang lain juga sama ya. Tidak ber-MPWP. Siapa yang tidak ber-MPWP? Kok berkah? Kalau tidak ber-MPWP tidak ada kaitannya dengan PPh nanti. Ini apa ya? Saya enggak paham. Jadi gini ya, untuk PPh perusahaan namanya pajak penghasilan, maka pajaknya itu dipotong atau dipungut berdasarkan penghasilan diterima oleh perusahaan. Kalau Anda menjual, berarti kan Anda menerima uang ya, Anda menerima penghasilan, Anda menerima pendapatan, maka yang dipotong siapa ya? Anda sendiri. Anda memotong pajak Anda sendiri. Itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan lawan transaksi apakah dia punya PWP atau tidak. Itu ya sama yang lain untuk bulan-bulan berikutnya ya. Kemudian ini punyanya UDJ Abadi. Ini kelompoknya Mbak Siti Khalifah dan Mbak Norma. Usaha dagang bahan bangunan. Oke. Langsung saya lihat. Pembelian pakai nomor faktur semua pasti. Dan untuk pembelian ini nomor fakturnya itu Anda dapat dari lawan transaksi Anda atau dari supplier Anda ya. Jadi ini bukan nomor faktur yang Anda keluarkan ya. DPP-nya Anda masukkan karena pembelian, betul. Keluarannya cuma sekali. Oke. Nah, untuk bunga coba dilihat ya. Untuk membayar bunga pinjaman itu apakah ada PPN-nya atau tidak? Coba bayangin ada utang, ketika Anda bayar bunga utang Anda itu kira-kira Anda dibayar PPN atau enggak? Gitu ya. Kemudian di bulan Agustus juga sama ya. Nih, ada pembayaran bunga lagi, kemudian ada untuk pembayaran perbaikan mobil box, ini tidak termasuk ke dalam kegiatan perdagangan ya, perdagangan perusahaan Anda, makanya nanti tidak dimasukkan ke dalam SPT masa. Tapi ini boleh, karena ada transaksi, ini nanti bisa sebagai biaya ya, dan ini hubungannya adalah dengan dalam pembuatan laporan keuangan. Oke, sama untuk yang selanjutnya bulan-bulan berikutnya. Lalu ini ada punyanya Mbak Afif, berarti Mas ya, Mas Afif dan Mbak Zona, PT Makmur Sentosa. Langsung ke bulan Juni, pembayaran sewa toko. Oke. Nanti coba dilihat ya. Untuk Anda membayar sewa kepada pihak lain, maka Anda wajib membayarkan pajak, memotong pajak mereka ya. Jadi harga sewa Anda itu sudah dikurangi dengan pajak atas si pemilik toko. Ya, nanti coba dilihat apakah dia pasal 22 atau malah pasal final ya, karena sewa. Kemudian impor mesin cuci, oke, ini ada harganya. Saya asumsikan benar gitu ya. Nomor faktur dari ini ya, kalau Anda mengimpor berarti nomor faktur ini bukan Anda yang mengeluarkan, tapi pihak penjual kan. Anda beli kan. Kalau Anda beli berarti Anda nggak mengeluarkan faktur, yang mengeluarkan faktur adalah penjual. Oke. Itu. Kemudian DPP dilihat ya dari nilai impor atau dari harga faktur ya, sesuai dengan ketentuan di buku perpajakan.
Lalu pembayaran jasa perawatan mesin. Ini data perusahaan apa sih? Perusahaan dagang elektronik. Tadi mana ya? Ya gitu ya. Kalau Anda bayar apa namanya jasa perawatan, nanti ini dia masuknya ke eh, biaya ya, biaya atau beban yang akan mengurangi sebagai pengurang di laporan laba rugi. Kemudian bunga pinjaman juga dilihat ya, kira-kira ada PP-nya atau enggak. Penjualan laptop, ini benar, ini harusnya Anda mengeluarkan faktur karena Anda yang jualan laptop ya. Anda jualan, ini faktur penjualannya dibikin gitu sebagai beban pengeluaran. Oke, yang lain-lain sama ya. Seperti itu. Kalau impor berarti nomor fakturnya harusnya dari nomor faktur sana si penjual. Kemudian DPP diperhatikan dari nilai impor atau dari cost. Dan untuk semua PPN ya, baik masukan maupun keluaran, itu yang di input nanti ke dalam SPT masa itu hanya yang berhubungan dengan perusahaan ya, maksudnya berhubungan dengan aktivitas utama perusahaan. Oke, kelompok selanjutnya ini punyanya Mbak Adinda dan Almaida. Ya, ini perusahaan dagang apa kita lihat yuk. Menjual TV, oke, jual semua, ada belinya. Nah, pakai nomor faktur. Nah, ini diperhatikan ya, kalau Anda membeli, maka ini nomor fakturnya harus dari nomor faktur milik si penjual. Ya, ini nggak ada kewenangan Anda di sini. Yang lain juga sama ya, ini juga impor. Nomor fakturnya harus dari si penjual, bukan Anda yang bikin. Kecuali kalau Anda penjual, nah baru Anda ngeluarin faktur. Jadi dipelajari lagi ya, faktur itu dikeluarkan saat apa, faktur itu untuk apa fungsinya gitu ya. Sama, ini juga sama ya. Nah, ini punyanya, ini punya siapa nih? PTJM, perusahaan melakukan kegiatan jual beli moge. Punyanya Ahmad dan Mas Ipung. Oke Mas, jual beli moge ya. Berarti nanti dia kena PPN BM loh. PPN barang mewah loh ya. Nah, nanti dilihat ada nggak di sini. Beli ban. Nah, nggak ada kan? Nah, ini harusnya ada PPN BBM-nya nih. Terus ini PPh-nya pasal berapa? 22 atau 23? Kenapa yang satu tarifnya 2%, yang lainnya tarifnya 0,45%? Ya, diceritakan di sini, dikasih keterangannya di bawah ini ya. PPNBM juga tarifnya berapa? Taruh sini. Gitu, yang lain saya kira sama ya. Oke, kemudian ini punyanya Mbak Artin dan Mbak Nichen. Perusahaan industri kertas. Ya, berarti pabrik kertas gitu ya. Sorry. Oke, ini ada penjualan kertas, membangun gudang, mengimpor mesin kayu, ya. Oh, karena pabrik kertas. Tapi kenapa kayu? Ini saya masih tanda tanya ya Mbak. Nanti tolong dijawab di grup aja.
Mesin kayu itu untuk apa? Ya, karena Anda industri di kertas. Anda beli mesin kayu untuk apa? Untuk motong kayu atau untuk ngapain? Ya, itu ada hubungannya nggak sama transaksi atau kegiatan utama perusahaan Anda. Ini juga jasa catering ya. Ini dia tidak akan masuk ke dalam SPT masa PPN karena bukan merupakan transaksi utama perusahaan. Mohon maaf ya semua, saya agak sumeng. Kelompok terakhir yang akan saya review PT Ando punyanya Mas Donio dan Andika. Dia perusahaan dagang. Nggak ada yang perusahaan jasa ya. Oke, apabila kertas printer, maka dia masukkan. Penjualan HVS, keluaran. Penjualan alat tulis juga keluaran. Oke, Mas, tolong. Saya sudah kasih keterangan ya. Untuk per bulannya itu, ya transaksi pendapatannya, ya pendapatan loh. Transaksi pendapatannya itu minimal 250 juta. Dan maksimal 6 transaksi. Jadi tolong diperbaiki, diperbarui semuanya ini 88 juta. Ya. Ini juga. Oke, itu ya. Ya, jadi begitu. Jadi yang bisa saya review dari materi jawaban tugas-tugas Anda adalah satu, jumlah jumlah transaksi itu yang saya maksud adalah transaksi penjualan atau jumlah pendapatan kotor ya. Jadi jumlah bruto Anda yang nilainya minimal 200 juta ya, atau di atas 200 juta. Kemudian jumlah transaksi per bulan maksimal 6, jangan lebih dari 6. Yang ketiga, untuk PPN masukan PPN keluaran itu nanti hanya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang bisa dimasukkan ke SPT masa ya. Jadi selain kegiatan usaha nanti dia tidak akan masuk. Kemudian yang lain faktur ya, masalah faktur. Faktur itu dibuat saat perusahaan itu akan menjual barang. Jadi ketika Anda membeli barang, nomor fakturnya itu bukan dari Anda, tapi dari si penjual yang Anda beli barang itu, gitu ya. Oke, untuk tugas selanjutnya yang masih salah silakan diperbaiki karena tugas selanjutnya akan berkaitan dengan data yang sudah Anda buat, ya, yaitu tugas membuat SSP, ya, surat pembayaran PPN dan ISPT masa 11-11. Oke, dimulai dari bulan Januari ya sampai bulan Juni dulu. Sorry, ada 3 dibuat: faktur penjualan, kemudian membuat SSP-nya, dan membuat SPT masa PPN ya untuk 6 bulan awal. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.